Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya mengenai DML atau Data Manipulation Language pada SQL Class. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan kombinasi seleksi data pada SQL Class. Jadi pada DML kemarin kita itu sudah menggunakan perintah insert, select, update, dan delete. Jadi pada video ini kita akan menggunakan perintah dengan klausa where yang digunakan untuk menentukan predikat atau kriteria yang harus dipenuhi suatu relasi sebagai hasil query dengan meminta agar dapat menampilkan semua kolom dan tabel yang kita minta. Kemudian ada klausa join, di mana penggabungan tabel yang dilakukan melalui kolom tertentu yang memiliki nilai terkait untuk mendapatkan suatu set data dengan informasi lengkap. Nah, pada join ini terdapat tiga kegunaannya, di mana yang pertama itu inner join yang mengambil semua data dari tabel asal dan tabel tujuan dengan kondisi nilai yang terkait. Jika tidak terdapat kondisi nilai yang terkait, maka tidak akan muncul. Kemudian left join menampilkan semua data sebelah kiri dari tabel yang dijoinkan dan menampilkan data sebelah kanan yang cocok dengan kondisi join. Kemudian right join menampilkan semua data yang ada pada tabel sebelah kanan dan mencari kecocokan pada tabel sebelah kiri. Kemudian ada klausa order by, di mana perintah yang digunakan untuk mengurutkan data dan pengurutan data ini tergantung pada file mana yang dipilih untuk diurutkan. Nah, pada order by ini ada dua pengurutannya, yaitu mengurutkan data dari atas ke bawah dengan menambahkan ASC atau ascending, kemudian mengurutkan data dari bawah ke atas dengan menambahkan DESC yaitu descending. Kemudian klausa group by mengelompokkan data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Maka apabila dalam satu kolom terdapat beberapa data yang sama, maka data yang akan ditampilkan hanya salah satunya saja. Fungsi yang terdapat pada grup yaitu AFC, count, max, min, dan sum. Kemudian klausa having mendefinisikan sebuah kondisi yang kemudian diterapkan pada sekelompok data pada beberapa file yang kemudian ditampilkan sebagai hasil query. Biasanya digunakan pada operasi multi-row dan penggunaannya untuk melakukan pembatasan pada grup. Baris yang digrupkan, fungsi grup yang digunakan, dan grup yang sesuai dengan klausa having saja yang akan ditampilkan. Jadi untuk lebih jelasnya, langsung saja kita praktekkan pada SQL Plus-nya. Nah, sama seperti video sebelumnya, saya akan menggunakan HR ini dan menampilkan tabel dan kolom pada SQL Plus-nya. Di sini sudah terdapat SQL Plus-nya. Jadi saya akan mengonekkan dengan akun saya, yaitu Connect. Suswan Kuliah Andrian password. Nah, di sini sudah connect sama akun saya. Kemudian saya akan membuka akun HR-nya, yaitu folder, user, HR, account, unlock. Kemudian kita identifikasi akunnya, folder, user, HR, kemudian kemudian kita konekkan pada akun HR-nya. 1, 2, 3, 4. Nah, udah connect. Kemudian saya akan menampilkan tabel yang ada pada HR tadi. Jadi dengan perintah select table name from user tables. Nah, tampil 7 tabel yang ada pada HR tadi: region, location, department,
job employees, job history, dan country. Nah, selanjutnya saya akan memilih salah satu dari tabel yang ada pada HR ini dengan perintah select from. Saya memilih job history. Jadi dia nanti akan menampilkan kolom yang ada pada tabel job history. Nah, jadi sini sudah tampil ya kolom yang ada pada job history, yaitu employee ID, start date, end date, job ID, dan department ID. Kemudian kita akan memasukin klausa where dengan perintah select, kemudian from job history where. Nah, di sini saya akan membuka kolom pada job history yaitu department ID. Jadi where department ID sama dengan 50. Nah, jadi saya akan membuka kolom departemen ID yang datanya itu bernilai 50. Nah, dapat dilihat di sini data yang keluar itu pada departemen ID itu yang nilainya bernilai 50. Nah, kemudian menggunakan klausa join, di mana klausa join itu tadi ada 3, yaitu inner join, left join, right join. Yang pertama kita menggunakan inner join yang perintah select from job history. Nah, di sini kita akan join pada tabel jobs, di mana pada tabel jobs ini ada kolom job ID dan pada job history ini ada job ID. Jadi pada kolom job history dan jobs ini terdapat kesamaan. Jadi saya akan join pada jobs. Kemudian inner join jobs. Ini on job history dot job ID, ya, job ID sama dengan jobs dot job ID. Nah, jadi pada inner join ini adalah penggabungan data yang sama pada table job history dan table join jobs. Kita enter saja. Nah, jadi di sini ada 10 data yang sama pada tabel job history dan tabel jobs. Kemudian kita lanjut pada perintah yang kedua, yaitu menggunakan left join select from job history left join jobs on job history dot job ID sama dengan jobs dot job ID. Nah, jadi pada left join ini dia akan menampilkan yang mana tabel sebelah kiri ini merupakan master menjadi tabel master, dan dia akan mencari data yang sama pada tabel sebelah kanan, yaitu pada tabel jobs. Jadi tabel masternya itu atau tabel sebelah kirinya itu job history dan tabel sebelah kanannya itu jobs. Enter. Nah, jadi ada 10 data yang mana ada yang sama pada tabel sebelah kiri dan tabel sebelah kanan. Kemudian kita masuk dengan perintah yang ketiga, from job history. Di sini right join jobs on
job history dot job ID sama dengan jobs dot job ID. Nah, jadi pada right join ini kebalikan dari live job tadi, jobs, yang mana yang menjadi masternya itu tabel masternya itu yang sebelah kanan yaitu jobs, dan yang menjadi tabel sebelah kirinya itu job history. Enter. Nah, jadi pada right join ini terdapat 21 data yang sama, yang mana tabel yang ada pada sebelah kanan itu sama, ada 21 data yang sama pada tabel sebelah kiri. Selanjutnya menggunakan klausa order by, yaitu mengurutkan data dengan perintah select from job history order by. Nah, jadi kan pada tabel job history itu ada kolom start date. Jadi di sini saya akan membuka order by start date. Ascending. Nah, ascending itu yaitu mengurutkan data secara menurun. Nah, jadi dapat dilihat di sini data yang terdapat pada tabel job history dan kolom start date ini dia berurutan itu dengan menurun dari atas ke bawah. Kemudian di sini kita lanjut menggunakan descending job history, so order by start date descending. Kita lihat. Nah, jadi di sini perbedaannya ascending dan descending itu pengurutannya di start date ini itu berbeda. Dari di sini ini dari 17 September 95 dan yang terakhir itu 1 Januari 2007. Pada descending ini dia mengurutkannya dari 1 Januari 2007 dan berhenti pada 17 September 95. Nah, selanjutnya kita menggunakan klausa group by, yang mana group by ini yaitu mengelompokkan data dan akan menghilangkan data yang sama. Dengan perintah select start date menggunakan fungsi count ini. Kemudian from job history, kemudian group by start date. Nah, jadi dapat dilihat di sini dia menampilkan kolom yang ada pada start date, di mana count-nya itu 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1. Ada 8 data. Nah, selanjutnya menggunakan klausa having, di mana klausa having ini adalah pembatasan pada klausa group dengan perintah select start date count start date as jumlah. Select start date count start date as jumlah from job history, kemudian di sini menggunakan group by start date having count
yang datanya lebih dari 1. Jadi di sini having count-nya nanti dia akan terbaca datanya yang lebih dari 1. Di sini kan pada kurba ini kan ada 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1. Jadi di sini nanti akan terbaca yang datanya lebih dari 1. Nah, jadi di sini jumlahnya atau start date-nya di mana itu datanya itu yang lebih dari 1. Oke, sekian untuk video kali ini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.